Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Mari kita belajar tentang administrasi umum untuk kelas 10. Administrasi memiliki unsur-unsur antara lain ada sekelompok orang, kemudian melakukan kerjasama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai ada, kemudian memanfaatkan berbagai sumber. Menurut G, unsur-unsur administrasi terdiri dari 1. Pengorganisasian, yang merupakan rangkaian perbuatan dalam menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada manajemen, merupakan rangkaian perbuatan dalam menggerakkan karyawan-karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Yang ketiga ada tata hubungan, merupakan rangkaian perbuatan dalam menyampaikan warta atau berita dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama. Yang keempat ada kepegawaian, merupakan rangkaian perbuatan dalam mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang kelima ada keuangan, merupakan rangkaian perbuatan dalam mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Yang keenam, perbekalan, merupakan perbuatan dalam mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang ketujuh ada tata usaha, merupakan rangkaian perbuatan dalam menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Yang kedelapan, perwakilan, merupakan rangkaian perbuatan dalam menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama yang dilakukan. Ruang lingkup administrasi menurut Whitehead dapat digolongkan dalam 7 kelompok. Yang pertama, ilmu administrasi. Kedua, organisasi. Yang ketiga, manajemen. 4, kepemimpinan. 5, pembuat keputusan. 6, komunikasi. 7, hubungan manusia. Administrasi dilakukan untuk mengetahui seperti apa perkembangan dari perusahaan ataupun organisasi. Beberapa tujuannya sebagai berikut: agar pemilik dapat memantau aktivitas, apa saja sih yang terjadi, apa saja yang sudah dilakukan dalam perusahaan tersebut. Kemudian agar pengelola usaha dapat menilai kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan dan lain-lain yang sudah tercatat di sini ya. Kemudian fungsi administrasi secara umum nih. Secara umum, fungsi administrasi adalah untuk mencatat alat-alat perlengkapan organisasi dan kegiatan-kegiatan yang ada ke dalam buku administrasi. Kemudian memelihara buku administrasi, juga menyediakan, melengkapi, mengelola buku administrasi, dan mengerjakan buku-buku administrasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Menurut Kuiba, fungsinya ada beberapa. Contohnya, dari mulai 1, fungsi rutin.
Fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan pengadaan, contohnya menyimpan dokumen, mencetak dokumen, dan melakukan kegiatan fotokopi. Yang kedua, fungsi teknis yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Contohnya penggunaan peralatan kantor. Fungsi analis ini yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai kemampuan untuk mengambil keputusan. Kemudian juga ada fungsi interpersonal yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan secara keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya, rapat kenaikan gaji pegawai dan sebagainya. Kemudian ada juga fungsi manajerial yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian. Contohnya di sini kegiatan mengatur pegawai atau kegiatan mengelola sarana.